Om Swastiastu. Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan materi yang ke-11 yaitu trigonometri bagian kedua. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Silvma Derika Pramesti, nomor absen 38. Nah, ini adalah peta konsep dari materi yang akan saya jabarkan. Ada trigonometri, kita akan mempelajari sudut dan kuadran dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama, itu ada sudut dan kuadran. Sumbu-sumbu pada koordinat membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah yang disebut kuadran. Dengan begitu, besar sudut A dapat dikelompokkan menjadi 4 daerah seperti yang terlihat pada gambar berikut. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1, sudut dalam kuadran 1 terletak di antara 0 derajat dan 90 derajat atau X lebih besar dari 0 derajat dan X kurang dari 90 derajat, di mana semua bernilai positif. Nah, untuk kuadran yang kedua, itu sudut dalam kuadran kedua terletak eh, di antara 90 derajat dan 180 derajat, atau X lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Hanya nilai sinus yang bernilai positif, atau kosinus dan tangannya itu bernilai negatif. Untuk kuadran yang ketiga, sudut dalam kuadran ketiga itu terletak di antara 180 derajat dan 270 derajat, di mana X lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Hanya nilai tangen yang bernilai positif, kosinus dan sinusnya itu bernilai negatif. Untuk sudut dalam kuadran keempat, terletak di antara 270 derajat dan 360 derajat, di mana X lebih besar dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Hanya nilai kosinus yang positif atau sinus dan tangannya itu bernilai negatif. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengingat yang mana positif, yang mana negatif, kalian bisa ingat dengan kayak gini. Semua sinus, tangen, kosinus. Jadi, semua sinus, tangen, kosinus. Semuanya di kuadran 1 itu bernilai positif, sinus di kuadran 2 itu bernilai positif, tangan di kuadran 3 bernilai positif, kalau kosinus di kuadran 4 bernilai positif. Jadi, semua sinus, tangen, kosinus. Nah, untuk yang kedua, itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat dua sisi yang saling tegak lurus dan sisi miring atau sisi terpanjang. Jadi, ada dua sisi yang saling tegak lurus dan satu sisi miring atau sisi terpanjang. Setiap perbandingan segitiga siku-siku mempunyai nama-nama tertentu, yaitu sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk rumusnya, sin itu sisi depan per sisi miring. Cos itu samping per miring. Tan itu depan per samping. Kosek itu miring per depan. Sekan itu miring per samping. Kotan itu samping per depan. Nah, sebenarnya kosek, sekan, dan kotan itu adalah kebalikan dari sin, cos, tan itu sendiri. Jadi, rumusnya bisa kalian tulis si kosek ini 1/sin, sekan itu 1/cos, dan kotan itu 1/tan. Tuh. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan sin cos tan dari segitiga AOB. Segitiga di samping ini ya. Nah, yang pertama, kalian cari sisi miring dulu menggunakan rumus teorema Pitagoras. Setelah dicari, ternyata sisi miringnya 2/2. Kemudian baru kalian cari sin kostannya. Sin itu adalah depan per miring, jadi 2/2 sama dengan 2/2 kali 2/2 jadi 1/2. Untuk cosnya, samping per miring. 2/2. Ternyata sama ya, cos sama sinnya. Jadi ditemukan 1/2 akar 2. Untuk tan, itu depan per samping. Jadi 2/2 sama dengan 1. Jadi sinnya 1/2 akar 2, cosnya 1/2 akar 2, dan tannya adalah 1. Ini adalah soal yang bisa kalian coba di buku latihan kalian.
Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalin jejaknya ya. Makasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.